Shalom, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat Victorious Devotion hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih kami bisa percaya kepadamu karena Engkau yang telah menyatakan diri kepada kami Tuhan. Terima kasih dan kami mau terus Engkau tuntun dengan kebenaran firman-Mu karena itulah kekuatan kami. Urapi dan layakkan hamba-Mu, urapi dan layakkan kami semua. Kami mau merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Roma 1 ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah buah dari penginjilan. Nah, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia berkata bahwa saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Nah, ini yang kita akan renungkan. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Nah, Paulus mau datang kepada jemaat Roma, tapi karena berbagai kendala, berbagai halangan, akhirnya belum jadi datang ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus untuk ke Roma? Salah satunya di sini Paulus mau melihat apa yang dihasilkan lewat pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada di Roma, dan ini adalah buah dari pemberitaan firman itu, pemberitaan Injil ya. Artinya bahwa Paulus mau tahu apakah pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lain itu betul-betul menghasilkan buah begitu ya. Artinya ada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk meninggalkan dosanya dan mau mengikuti Yesus, hidup di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam pelayanan ada yang namanya pelayanan pengkabaran Injil gitu ya, atau pelayanan misi. Misi itu kan bisa kita bagi lagi ya. Ada misi-misi di perkotaan, ada misi di pedesaan, di pedalaman, ya misi kemana saja ya. Bahkan misi di lingkungan di tempat tinggal kita tinggal, itu juga adalah pelayanan misi. Nah, dalam pelayanan misi tentunya yang diberitakan, yang dikabarkan adalah kabar keselamatan. Ini artinya mengabarkan Injil keselamatan di dalam Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, sampai hari ini kita masih terus melihat betapa hasil dari pekabaran Injil itu ya luar biasa ya. Ada banyak orang yang tadinya gak percaya Yesus, bahkan sama sekali tadinya boleh dibilang mungkin dia gak akan bisa percaya Yesus karena dari suku yang benar-benar tidak ada orang Kristen, atau dari keluarga yang tidak percaya Yesus begitu ya. Tetapi karena ada pemberitaan Injil, karena ada penginjilan, nah penginjilan itu menghasilkan buah, dan kita lihat sekarang buahnya itu luar biasa. Ya, kalau kita coba mundur ke pemberitaan Injil di awal gereja mula-mula, itu kan sungguh luar biasa terjadi ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, terus rasul-rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka terbagi ke beberapa penjuru dunia ya. Bahkan ada sampai di India seperti Rasul Thomas, Paulus yang tidak termasuk dari 12 rasul. Ya, sebenarnya seorang yang tidak mungkin untuk menjadi murid Yesus dan mengabarkan Injil keselamatan di dalam Yesus itu gak mungkin bisa terjadi. Tapi Paulus adalah salah satu buah nyata dari pekabaran Injil. Dan saya percaya juga bahwa kita semua yang hari ini percaya Yesus adalah buah nyata dari pekabaran Injil. Termasuk saya. Saya mau katakan bahwa saya awal
benar-benar menyadari bahwa saya harus bertobat, terima Yesus. Walaupun saya dari lahir sudah Kristen, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tapi karena ada pemberitaan Injil, ada pekabaran Injil, dan saya mendengar berita Injil itu dan saya respon itu, dan akhirnya saya percaya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya mau berkata bahwa saya adalah buah dari pemberitaan Injil, buah dari penginjilan itu sendiri. Nah, biarlah setiap kita juga yang sudah diselamatkan oleh karena pemberitaan Injil punya tanggung jawab ini dalam diri setiap kita, sehingga kita juga mau memberitakan Injil. Memberitakan Injil kan kita sudah semua juga tahu bahwa ya dimanapun kita Tuhan utus ya, tidak harus ke pedalaman, tidak harus ke mana, masuk ke hutan-hutan atau ke daerah-daerah suku-suku terasing atau suku-suku yang belum percaya Yesus. Di lingkungan tempat tinggal kita tinggal begitu ya, ada orang-orang yang belum percaya Yesus ya, lewat hidup kita ya kita juga sudah melakukan pemberitaan Injil itu sendiri ya, bisa lewat perkataan, tapi juga jangan lupa bahwa salah satu bentuk penginjilan yang paling kuat dampaknya adalah gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang percaya ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya percaya betul ada banyak orang-orang yang akhirnya percaya Yesus karena mereka melihat bagaimana orang Kristen itu hidup, bagaimana orang Kristen itu percaya kepada Yesus, bagaimana orang Kristen itu jadi berkat di mana dia tinggal, di mana dia bekerja, di mana dia beraktivitas Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan itu pasti akan menghasilkan buah. Dan saya terus percaya bahwa sampai nanti sebelum Tuhan Yesus datang, ketika Injil diberitakan akan ada hasil-hasil dari pemberitaan Injil itu. Ada banyak orang-orang yang akhirnya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekali lagi saya terlalu banyak mendengar, melihat, menyaksikan bagaimana orang-orang yang tadinya rasa-rasanya nggak mungkin percaya Yesus, nggak mungkin bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mereka percaya kepada Yesus, dan tidak hanya sampai dipercaya, mereka hidup sebagai orang percaya, meneladani cara hidup Kristus dan memberitakan Injil keselamatan yang mereka sudah imani dan mereka sudah percaya di dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya lewat orang-orang seperti itu ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus, dan sekali lagi itu adalah buah dari penginjilan. Biarlah setiap kita juga terus mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Tidak harus punya jabatan pendeta, tidak harus punya jabatan sebagai majelis gereja atau pengurus gereja baru kita bisa memberitakan Injil. Siapapun kita orang percaya, kita adalah penginjil-penginjil Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita harus menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil, dan dari pemberitaan Injil kita pun saya percaya akan ada buah yang kita akan hasilkan. Jiwa-jiwa itu adalah buah yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Karena nilai satu jiwa itu tidak sebanding dengan harta kekayaan bahkan seisi dunia ini. Gak ada bandingannya. Lebih besar nilainya satu orang yang percaya kepada Yesus ya, dibanding dengan kekayaan seisi dunia ini. Dan itu bisa kita hasilkan dari hidup kita, orang yang percaya Tuhan, percaya kepada Kristus. Demikian saudara dikasih Tuhan untuk renungan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami terus hidup seperti yang Engkau mau. Kami percaya kepadamu, dan kami mohon biarlah Tuhan terus juga pakai kami untuk menjadi alat-Mu untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada siapapun itu juga Tuhan. Terima kasih, pakai kami siap untuk menjadi alat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.